Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan langit jingga yang perlahan berubah menjadi gelap. Dira duduk di teras rumah, menatap jalanan desa yang mulai lengang. Hari ini adalah hari pertama tanpa kehadiran orang tua mereka. Ayah dan ibu berangkat merantau ke kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebelum pergi, mereka berpesan kepada Dira agar menjaga rumah dan adiknya, Anas, yang baru saja lulus sekolah. "Kamu sudah dewasa, Dira. Jaga adikmu baik-baik," pesan ibunya tadi pagi sebelum menaiki bus. Kata-kata itu masih terngiang di benaknya. Di dalam rumah, Anas duduk di depan televisi, tetapi pikirannya melayang. Ia tidak menyangka kini hanya ada dirinya dan Dira di rumah ini. Suasana yang biasanya ramai dengan suara ibunya memasak di dapur atau ayahnya yang bersantai di kursi bambu kini berganti dengan keheningan. Meski mereka hanya saudara tiri, sejak kecil mereka sudah seperti kakak adik kandung. Namun, tanpa kehadiran orang tua, suasana menjadi berbeda. Ada rasa sepi yang menggelayut di antara mereka. Malam itu, Dira menyiapkan makan malam seadanya. Ia hanya menggoreng telur dan menghangatkan sisa sayur dari siang tadi. Anas yang biasanya makan dengan lahap kini hanya mengaduk nasinya. "Kenapa, gak enak?" tanya Dira sambil mengangkat alis. Anas menggeleng, lalu tersenyum kecil. "Bukan, cuma, aneh aja makan cuma berdua." Dira tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. "Ya udah, anggap aja kita pasangan suami istri," candanya, tanpa berpikir bahwa ucapannya akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Hujan turun rintik-rintik, membuat udara malam semakin dingin. Setelah mencuci piring, Dira duduk di ruang tamu sambil menggulung selimut di tubuhnya. Anas ikut duduk di sampingnya, membawa segelas teh hangat. "Mbak, kamu gak takut tinggal di rumah segede ini cuma berdua?" tanyanya. Dira menoleh, tersenyum. "Dulu aku sering takut kalau sendirian. Tapi sekarang ada kamu. Jadi, kalau ada hantu, kamu yang ngelindungin aku, ya?" Anas terkekeh, tetapi dalam hatinya ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam semakin larut, tetapi Dira masih terjaga di kamar. Hujan semakin deras, membuat suara gemericiknya terdengar jelas dari jendela. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Dira mengira itu maling, tetapi ketika ia membuka pintu, ternyata Anas berdiri di sana dengan wajah canggung. "Aku gak bisa tidur," ujarnya pelan. Dira menghela napas lalu menarik Anas masuk. "Ya udah, sini temenin aku dulu sebentar," katanya. Anas menurut dan duduk di ujung tempat tidur. Keduanya mengobrol pelan, seolah mencoba mengusir kesunyian yang terasa semakin menekan. Tanpa mereka sadari, kebersamaan ini perlahan mulai mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Dira yang biasanya tegas dan berperan sebagai kakak, mulai merasa nyaman berbagi cerita dengan Anas tanpa sekat. Sementara Anas, yang selama ini melihat Dira sebagai kakak yang galak dan mandiri, mulai memperhatikan sisi lembutnya. Dalam diam, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka, sesuatu yang masih samar tetapi cukup kuat untuk membuat hati mereka bergetar. Di luar, hujan masih turun, membasahi pekarangan rumah yang sepi. Dalam rumah itu, dua orang yang seharusnya hanya sebatas kakak dan adik tiri mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, mereka belum menyadari bahwa keheningan yang menyelimuti mereka malam ini hanyalah awal dari badai besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi kesepian di rumah itu tetap terasa. Dira dan Anas mulai terbiasa hidup berdua, saling mengisi peran yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Dira kini lebih sering memasak dan memastikan Anas tidak telat makan, sementara Anas mengambil peran sebagai pelindung, memastikan rumah selalu aman setiap malam. Namun, tanpa mereka sadari, hubungan mereka mulai berubah. Yang tadinya sekadar berbagi tugas, kini mereka mulai menikmati kebersamaan satu sama lain. Suatu sore, listrik mendadak padam. Langit yang mendung membuat suasana semakin gelap, memaksa mereka duduk lebih dekat di ruang tamu dengan hanya ditemani cahaya lilin. "Kayak zaman dulu ya, sebelum ada listrik," gumam Anas sambil menatap api lilin yang bergetar pelan.
Dira tersenyum kecil. Dulu kalau mati lampu gini, ibu pasti nyuruh kita duduk bareng biar gak takut. Anas tertawa pelan, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar berbeda. Sekarang gak ada ibu, jadi aku yang nemenin kamu, ujarnya. Dira terdiam sesaat, merasakan kehangatan aneh yang muncul dari kata-kata Anas. Ia menatap wajah adiknya yang kini terlihat lebih dewasa. Dulu, ia selalu melihat Anas sebagai anak kecil yang manja, tetapi sekarang, di bawah cahaya lilin yang redup, Anas terlihat berbeda. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang lebih dalam, lebih tajam. Dira buru-buru mengalihkan pandangan, merasa ada yang tidak beres dengan pikirannya sendiri. Malam itu, saat hendak tidur, Dira merasa gelisah. Ia tidak mengerti perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ini tidak seharusnya terjadi. Ia dan Anas adalah saudara tiri, dibesarkan bersama dalam satu rumah. Tetapi mengapa kini setiap kali mereka bersama, ada sesuatu yang membuatnya gugup? Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek dari kesepian yang mereka alami sejak orang tua pergi. Di sisi lain, Anas juga mengalami kebingungan yang sama. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil tentang Dira, cara ia tertawa, cara ia menyelipkan rambut ke telinga, bahkan cara ia menghela napas saat kelelahan. Semua itu terasa begitu berbeda sekarang. Semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat perasaan itu menguasainya. Anas tahu ini salah, tetapi ia tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Mereka berdua mulai sering menghabiskan waktu bersama tanpa alasan yang jelas. Kadang hanya duduk di teras sambil minum teh, atau menonton film larut malam tanpa benar-benar memperhatikan alurnya. Kebersamaan yang dulu terasa biasa, kini dipenuhi dengan ketegangan yang samar. Tatapan mereka semakin sering bertemu, tetapi keduanya selalu buru-buru mengalihkan pandangan, seolah takut mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Di tengah semua kebingungan itu, mereka masih berusaha bersikap normal. Tetapi hati tidak bisa berbohong. Mereka tahu ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang perlahan menarik mereka ke dalam jurang yang seharusnya tidak mereka dekati. Dan tanpa sadar, mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali seperti semula. Malam itu hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemuruh yang menggema di seluruh rumah. Dira duduk di tepi tempat tidurnya, memeluk lutut sambil menatap jendela yang berembun. Suasana seperti ini biasanya terasa menenangkan, tetapi kali ini ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sejak kebersamaannya dengan Anas semakin intens, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan sekadar rasa nyaman atau kedekatan saudara, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Anas, yang tidak bisa tidur, berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati kamar Dira, ia melihat celah pintu yang sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, ia mengetuk pelan. "Mbak, belum tidur?" tanyanya. Dira menoleh dan menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Gak bisa tidur. Hujannya terlalu deras," jawabnya. Anas ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah masuk. "Aku juga." Rasanya aneh, ya, rumah ini terlalu sepi. Dira menggeser duduknya, memberi isyarat agar Anas duduk di sampingnya. Mereka terdiam beberapa saat, hanya mendengarkan suara hujan yang jatuh ke atap seng. Dira menoleh ke arah Anas, memperhatikan wajahnya yang semakin matang. "Kamu udah gede sekarang," ucapnya tanpa sadar. Anas tersenyum tipis. "Dan kamu gak berubah, masih suka khawatir sama hal-hal kecil." Dira tertawa pelan, tetapi dalam hatinya, kata-kata itu menggema lebih lama dari seharusnya. Perlahan, jarak di antara mereka semakin menipis. Tidak ada yang berbicara, tetapi tatapan mereka saling berbicara dalam diam. Hati Dira berdebar kencang, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Anas, yang selama ini mencoba menekan perasaannya, merasa batas antara mereka semakin tipis, begitu tipis hingga hampir tidak ada lagi. Ia menelan ludah, berusaha mencari alasan untuk berdiri dan pergi, tetapi tubuhnya tetap diam di tempat. Dira akhirnya mengalihkan pandangan, mencoba mengendalikan diri. "Kita harus tidur," katanya pelan. Anas mengangguk, tetapi tidak langsung beranjak. "Mbak, kalau suatu hari aku berubah, kamu bakal tetap di sisiku?" tanyanya tiba-tiba. Dira terkejut dengan pertanyaan itu.
Ia ingin menjawab dengan ringan, seperti biasanya, tetapi hatinya berkata lain. Aku gak tahu, Anas, tapi aku selalu ada di sini, jawabnya lirih. Malam itu menjadi titik awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Perasaan yang selama ini mereka anggap wajar kini semakin sulit dikendalikan. Setiap tatapan, setiap sentuhan kecil yang tak disengaja, semakin mengukuhkan apa yang selama ini mereka tolak. Mereka tahu ada batas yang seharusnya tidak dilewati, tetapi semakin mereka mencoba menjauh, semakin kuat tarikan itu mengikat mereka. Di luar, hujan terus mengguyur bumi, menciptakan suara yang menenangkan tetapi juga menenggelamkan. Di dalam rumah, dua hati yang seharusnya berjarak kini semakin terpaut, tanpa ada jalan kembali ke keadaan semula. Pagi datang dengan langit yang masih kelabu, menyisakan hawa dingin dari hujan semalam. Dira bangun lebih awal, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi bayang-bayang percakapannya dengan Anas semalam. Ia menggigit bibirnya, merasa bodoh karena membiarkan kedekatan mereka melewati batas. Ini tidak benar. Mereka adalah saudara, meskipun tidak memiliki darah yang sama. Ia harus mengembalikan semuanya seperti semula, sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Di dapur, ia mencoba fokus menyiapkan sarapan. Tangannya sibuk mengiris bawang, tetapi pikirannya berantakan. Ketika Anas muncul dari kamar dengan kaos oblong dan rambut berantakan, jantungnya kembali berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Ia menegakkan bahu, berpura-pura sibuk. Sarapan sudah siap, makan dulu sebelum kamu pergi, katanya tanpa menoleh. Anas menguap kecil, lalu duduk di kursi meja makan. Aku gak kemana-mana hari ini, jawabnya santai. Dira terhenti sejenak. Biasanya Anas selalu pergi keluar, entah itu nongkrong dengan teman-temannya atau sekadar menghabiskan waktu di luar rumah. Tapi hari ini, ia memilih tetap di rumah. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa gak keluar? Tanyanya, berusaha terdengar biasa saja. Anas hanya mengangkat bahu. Gak ada rencana. Lagian, lebih enak di rumah. Dira menelan ludah. Ia bisa merasakan tatapan Anas yang lebih lama dari biasanya, seolah sedang menguji batas pertahanannya. Waktu berlalu dengan lambat. Anas tidak pergi, dan kehadirannya yang terus-menerus di dalam rumah mulai membuat Dira gelisah. Mereka menonton televisi bersama, tetapi suasana terasa canggung. Setiap kali tangan mereka hampir bersentuhan di atas sofa, Dira buru-buru menarik diri. Anas tersenyum tipis, seolah menikmati kebingungan kakak tirinya. Mbak, kenapa kamu jadi aneh belakangan ini? Tanyanya tiba-tiba. Dira tersentak. Aku, aneh gimana? Tanyanya balik, mencoba terdengar santai. Anas menyandarkan tubuhnya, matanya tetap tertuju pada Dira. Gak tahu, kayak kamu selalu menghindar. Dulu kita biasa aja, tapi sekarang, kamu seperti takut sama aku. Kata-katanya menusuk tepat di titik terlemah Dira. Ia mengalihkan pandangan, menggigit bibirnya dalam diam. Aku cuma, gak mau kita kelewatan, ucapnya lirih. Anas terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mendekat sedikit. Kelewatan, ulangnya, suaranya terdengar dalam. Kalau gak ada batasan dari awal, berarti kita memang gak pernah kelewatan, kan? Dira menahan napas. Ia tahu Anas sedang menguji pertahanannya, dan yang lebih mengerikan, ia tidak yakin bisa bertahan lebih lama. Langit di luar masih mendung, tetapi di dalam rumah itu, suasana semakin panas. Mereka berada di ambang sesuatu yang seharusnya tidak mereka langkahi. Tetapi semakin Dira berusaha menjauh, semakin kuat tarikan itu menariknya kembali. Dan ia mulai takut, bukan pada Anas, tetapi pada dirinya sendiri. Hujan turun lagi sore itu, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Dira duduk di kursi dekat jendela, memandangi butiran air yang jatuh tanpa henti. Sejak percakapannya dengan Anas tadi pagi, pikirannya terus berkecamuk. Ia tahu ada sesuatu yang salah dalam hubungan mereka, tetapi semakin ia berusaha menghindar, semakin hatinya memberontak. Perasaan yang selama ini ia coba tekan kini semakin sulit dikendalikan. Anas, yang duduk di sofa, memperhatikannya dalam diam. Sudah beberapa hari ini Dira terus menghindar, tapi ia bisa merasakan bahwa kakak tirinya itu juga tengah berjuang melawan perasaannya sendiri. Ia bangkit, berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di seberang Dira.
Mbak, sampai kapan kamu mau pura-pura gak ngerasain ini? Tanyanya pelan. Dira tersentak, menoleh cepat dengan tatapan terkejut. Apa maksudmu? Anas menatapnya dalam, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Aku gak bodoh, Mbak. Aku tahu kamu juga ngerasain hal yang sama, ucapnya dengan suara tenang, tapi penuh keyakinan. Dira menggigit bibir, hatinya semakin gelisah. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana bisa, jika jantungnya berdegup begitu kencang hanya karena Anas duduk begitu dekat. Hening mengisi ruangan, hanya suara hujan yang menjadi latar. Dira mengalihkan pandangan, menatap lantai tanpa berani menatap Anas lagi. Ini salah, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Anas menghela napas panjang. Kalau memang salah, kenapa rasanya begitu benar? Tanyanya. Dira mengangkat wajah, matanya mulai memerah. Karena kita gak seharusnya begini, ujarnya dengan suara bergetar. Kita dibesarkan sebagai saudara. Kalau orang tahu, kalau ayah dan ibu tahu, suaranya terputus. Anas meraih tangan Dira, menggenggamnya erat. Tapi mereka gak ada di sini. Yang tersisa cuma kita, dan aku gak mau bohong sama perasaanku sendiri. Dira bisa merasakan hangatnya genggaman Anas, dan itu membuatnya semakin rapuh. Hatinya berteriak agar ia menarik diri, tetapi tubuhnya tetap diam. Dalam sekejap, batas yang selama ini ia pertahankan runtuh. Anas mendekat perlahan, dan sebelum Dira sempat berpikir lebih jauh, bibir mereka bertemu dalam keheningan yang penuh dosa. Di luar, hujan terus mengguyur bumi. Namun, di dalam rumah kecil itu, badai yang jauh lebih besar baru saja dimulai, badai yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak malam itu, hubungan Dira dan Anas berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi sekat yang membatasi mereka, tidak ada lagi kebingungan yang menggantung di udara. Namun, setiap kebersamaan yang mereka lalui kini terasa seperti pisau bermata dua, membahagiakan, tetapi juga penuh ancaman. Di siang hari, mereka tetap berusaha bersikap biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di balik pintu rumah yang tertutup, mereka hanyut dalam dunia yang hanya mereka pahami. Dira mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase, bahwa perasaan mereka akan mereda seiring waktu. Namun, semakin hari, justru semakin sulit baginya untuk mengendalikan perasaan yang telah terlanjur tumbuh. Anas tidak lagi menyembunyikan tatapan penuh keinginan setiap kali mereka berdua. Sentuhannya semakin sering, dan Dira pun tak mampu menolak. Suatu sore, ketika Dira tengah menjemur pakaian di halaman belakang, seorang tetangga, Bu Sarmi, tiba-tiba menghampiri. Dira, sejak orang tuamu pergi, kamu sama Anas makin akrab, ya? Tanyanya dengan nada menyelidik. Dira terkejut, tetapi segera memasang wajah tenang. Iya, Bu, kan cuma kami berdua di rumah, jawabnya sambil tersenyum. Namun, ia bisa merasakan tatapan tajam wanita itu, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Setelah Bu Sarmi pergi, dada Dira terasa sesak. Ia baru sadar bahwa dunia luar tetap mengawasi mereka. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ada yang mulai curiga. Malamnya, saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Dira akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. Anas, kita gak bisa terus begini, katanya pelan. Kalau orang tahu, kita bisa dihancurkan. Anas, yang duduk bersandar di sofa, menatapnya dengan sorot mata serius. Aku gak peduli apa kata orang, Mbak. Aku cuma peduli sama kamu, ucapnya mantap. Dira menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang mulai gemetar. Tapi aku takut ini semua akan berakhir dengan buruk. Anas menghela napas, lalu mendekat, menggenggam tangan Dira dengan lembut. Kalau kamu takut, kita bisa pergi dari sini. Mulai hidup baru di tempat lain, bisiknya. Dira menatapnya dengan mata melebar. Pergi, meninggalkan semuanya. Gagasan itu terdengar gila, tetapi juga terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Di dalam rumah, dua hati yang terikat dalam rahasia kini dihadapkan pada persimpangan. Apakah mereka akan bertahan dalam bayang-bayang dosa, atau memilih melarikan diri dari dunia yang tak akan pernah menerima mereka? Pagi datang dengan ketegangan yang menggantung di udara. Dira tidak bisa tidur semalaman,
memikirkan kata-kata Anas yang masih terngiang di telinganya, pergi dari rumah, memulai hidup baru di tempat lain. Itu terdengar seperti solusi, tetapi juga seperti mimpi yang mustahil. Bagaimana dengan orang tua mereka? Bagaimana dengan hidup yang selama ini mereka jalani? Anas, sebaliknya, tampak lebih yakin dari sebelumnya. Sejak membuka mata, ia sudah menyiapkan rencana. Mbak, kita bisa pergi ke kota lain. Aku bisa cari kerja, kita bisa tinggal di tempat yang gak ada yang mengenal kita, ucapnya penuh keyakinan. Dira menatapnya dengan sorot mata ragu. Anas, ini bukan hal yang mudah. Kita gak bisa kabur dari kenyataan, jawabnya, suaranya lemah. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dira mencoba menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi hatinya gelisah. Ia keluar ke warung untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan lagi-lagi ia merasakan tatapan aneh dari beberapa tetangga. Seolah-olah mereka mulai mencurigai sesuatu. Ini membuatnya semakin takut. Apakah mereka sudah terlalu jauh? Apakah ada yang diam-diam mengawasi mereka? Saat malam tiba, Dira duduk di teras rumah, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Anas datang dan duduk di sampingnya. Hening menyelimuti mereka untuk beberapa saat sebelum akhirnya Dira berbisik, "Aku terlambat, Anas." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Anas menoleh cepat, matanya membesar. "Mbak, maksudnya?" Dira mengangguk pelan, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Anas terdiam, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Sejenak, dunia terasa berhenti berputar. "Ini berarti," katanya pelan, tetapi kalimatnya menggantung di udara. Dira mengusap wajahnya, menarik napas panjang. "Aku gak tahu harus gimana. Kalau orang tahu, kita akan dihancurkan." Anas, suaranya penuh kepanikan. Anas menelan ludah, lalu menggenggam tangan Dira dengan erat. "Kita akan cari jalan keluar. Kita gak bisa mundur sekarang, Mbak. Aku akan bertanggung jawab," katanya dengan suara tegas. Namun, di balik keyakinannya, ia tidak bisa menutupi ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Di dalam rumah kecil itu, dua insan yang terjebak dalam cinta terlarang kini dihadapkan pada konsekuensi yang tak terelakkan. Rahasia mereka semakin sulit disembunyikan, dan dunia di luar mulai mengetuk pintu dengan kecurigaan. Kini, hanya ada dua pilihan, bertahan dalam kebohongan atau menghadapi badai yang akan segera datang.